Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa dengan saya Ibu Made Prastini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara. Anak-anak, ya, kehidupan masa pra-aksara ini akan kita pelajari pertama tentang pengertian, kemudian sumber-sumber yang bisa untuk mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat pada masa pra-aksara. Kemudian yang ketiga akan mempelajari tentang periodisasi masa pra-aksara, dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang manusia purba atau manusia yang hidup pada masa pra-aksara. Berasal dari pengertian masa pra-aksara, ini berasal dari dua kata, dari pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Jadi arti masa pra-aksara adalah zaman atau masa sebelum manusia mengenal tulisan. Yang nama lain dari masa pra-aksara ini adalah zaman Nirleka atau masa prasejarah, atau sering kita sebut dengan masa purba. Kapan zaman pra-aksara ini berlangsung? Zaman pra-aksara ini diawali atau dimulai sejak manusia ada di muka bumi dan akan berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Ya, jadi ini periode dari berlangsungnya zaman pra-aksara. Zaman pra-aksara ini akan berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Berikutnya kita akan melihat atau mempelajari sumber-sumber apa saja yang bisa untuk mengetahui kehidupan manusia pada masa pra-aksara. Ya, karena kita tahu bahwa pada masa pra-aksara ini masyarakatnya belum mengenal tulisan. Maka dari itu, apa yang bisa kita gunakan untuk mengetahui kehidupan mereka? Padahal mereka belum meninggalkan atau belum mengenal tulisan. Yang pertama yang bisa kita gunakan untuk mengetahui kehidupan manusia masa pra-aksara atau masa prasejarah ini adalah bisa kita lihat dari fosilnya. Fosil, ya. Apa itu fosil? Fosil ini adalah sisa-sisa makhluk hidup yang sudah membatu. Ya, bisa dari kerangka tubuhnya atau bagian-bagian dari tubuh makhluk hidup, ya, tengkoraknya, tulang-tulang tubuhnya. Jadi fosil ini tidak hanya fosil manusia, tapi juga fosil binatang, fosil tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi ini fosil, ya, sisa-sisa makhluk hidup yang sudah membatu, baik itu dari manusia, dari tumbuhan maupun dari binatang. Kemudian yang kedua, sumber dari manusia atau masyarakat pada masa pra-aksara bisa kita lihat dari artefaknya. Artefak itu adalah alat-alat yang dipergunakan oleh manusia purba saat itu. Sebagai contoh di sini bisa kapak, ya, bisa yang dari gerabah, bisa juga dari besi. Ini contoh alat-alat yang digunakan oleh manusia purba saat itu untuk mendukung kehidupannya. Bisa dari batu,
bisa dari tanah ya, bisa juga dari besi. Kemudian yang ketiga, sumber kehidupan masyarakat purba ini bisa juga dilihat dari sampah dapur. Sisa-sisa sampah dapur, atau dengan kata lain Keukenmodinger. Jadi sisa-sisa makanan mereka ya, yang bertumpuk-tumpuk ya, yang menyerupai bukit, disitulah kita bisa menemukan ya, alat-alat dari sisa-sisa sampah dapur tersebut. Ini juga bisa diteliti untuk sumber ya, bagi kehidupan masyarakat purba. Kemudian sumber yang lain bisa kita lihat dari gua-gua tempat tinggal mereka ya, atau lebih kita kenal dengan Abrisaurus. Gua-gua tempat tinggal mereka ini juga bisa dijadikan sumber ya, bagaimana kehidupan manusia purba saat itu. Oke anak-anak, jadi kehidupan manusia purba dapat kita ketahui dari sumber-sumber tersebut ya. Pertama dari fosil, kedua dari artefaknya atau alat-alat yang digunakan, kemudian yang ketiga dapat kita ketahui dari sampah dapur atau Keukenmodinger. Kemudian yang keempat bisa kita lihat dari gua-gua tempat tinggal mereka atau Abrisaurus. Berikutnya, bagaimana periodisasi zaman praaksara atau zaman prasejarah. Periodisasi pada zaman praaksara dapat kita bedakan berdasarkan geologis, yang kedua berdasarkan arkeologisnya atau hasil budayanya, dan yang ketiga berdasarkan corak kehidupannya. Kita akan melihat satu persatu bagaimana periodisasi kehidupan masa praaksara ya. Yang pertama berdasarkan geologinya. Berdasarkan geologinya, zaman praaksara ini dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Pada zaman Arkaikum 2500 juta tahun yang lalu ya, di sini bumi kita masih dalam proses pembentukan, di mana kulit bumi ini masih sangat panas. Jadi pada zaman Arkaikum ini ya, belum ada tanda-tanda kehidupan ya, karena di sini bumi masih dalam proses pembentukannya. Kemudian yang kedua, zaman Paleozoikum. Pada zaman Paleozoikum ini kondisi bumi kita sudah semakin dingin ya. Dari proses pembentukannya itu ya sudah mulai dingin dan sudah mulai ada kehidupan. Ya, tapi kehidupan di sini bukan kehidupan manusia ya. Sini ada kehidupan makhluk-makhluk kecil, makhluk-makhluk bersel satu ya, jenis-jenis ikan.
Kemudian yang ketiga, zaman Mesozoikum atau lebih dikenal dengan zaman reptil. Mengapa? Karena pada zaman Mesozoikum ini terdapat binatang-binatang reptil raksasa, binatang-binatang dalam ukuran yang sangat besar seperti Atlantosaurus, Dinosaurus. Nah, di sini binatang-binatang tersebut memang benar-benar pernah ada di muka bumi ini. Ya, binatang-binatang ini ya pernah ada di muka bumi ini ya, karena memang ditemukan fosil ya dari binatang-binatang dalam ukuran yang sangat besar. Kemudian yang keempat, zaman Neozoikum. Pada zaman Neozoikum ini adalah zaman hidup baru ya, yang berlangsungnya sampai saat ini. Disinilah ya kehidupan manusia mulai ada di zaman Neozoikum. Kemudian periodisasi selanjutnya adalah pembagian atau periodisasi zaman prasejarah berdasarkan arkeologi atau berdasarkan hasil budayanya. Berdasarkan arkeologi ya, zaman prasejarah ini dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibedakan menjadi 4 zaman, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah atau Mesolitikum, zaman batu baru atau muda atau dikenal dengan zaman Neolitikum, dan zaman batu besar atau Megalitikum. Kemudian zaman logam ini dibedakan menjadi zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Khusus Indonesia, karena tidak ditemukan peninggalan-peninggalan dalam bentuk tembaga, maka zaman logam di Indonesia itu hanya dibedakan menjadi 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Selanjutnya mari kita akan melihat ya contoh-contoh peninggalan dari zaman-zaman tersebut. Yang pertama, peninggalan dari zaman batu tua atau Paleolitikum. Contoh peninggalan zaman batu tua ini adalah kapak perimbas, kapak genggam, dan flex atau alat serpih. Apa fungsi masing-masing dari kapak-kapak ini? Kapak perimbas itu berfungsi atau digunakan oleh masyarakat purba, manusia purba saat itu adalah untuk mengimbas kayu atau memotong kayu. Kemudian kapak genggam itu difungsikan untuk menggali umbi-umbian. Kemudian flex ya, ini dari batu yang sangat kecil-kecil, ini digunakan sebagai alat penusuk ya, atau bisa digunakan untuk menguliti binatang atau kulit binatang. Selanjutnya, contoh peninggalan zaman batu tengah atau Mesolitikum.
Neolitikum. Peninggalan pada zaman Batu Tengah atau Mesolitikum ini banyak ditemukan di daerah-daerah pesisir pantai, ya, pantai Sumatera Timur. Contohnya di sini ada kapak genggam atau kapak Sumatera, kemudian ada Keukenmodinger. Seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa Keukenmodinger ini adalah sisa-sisa sampah dapur. Jadi pada saat itu, pada masa itu, manusia purba yang hidup di daerah pantai ini mengkonsumsi kerang, ya, kerang yang dihasilkan di laut. Mereka kemudian menyisakan, ya, kulit kerang atau cangkang kerangnya ini sehingga sampai bertumpuk seperti ini, membuat bukit, ya, seperti ini. Nah, dari sisa-sisa sampah dapur atau kulit kerang ini seringkali juga ditemukan alat-alat mereka yang mereka gunakan pada saat itu. Jadi dari sisa sampah dapur ini atau Keukenmodinger ini bisa diteliti, ya, oleh para ahli, ya, bagaimana kehidupan mereka pada masa zaman tersebut. Berikutnya adalah contoh peninggalan zaman Batu Muda atau Neolitikum. Anak-anak, zaman Batu Muda atau Neolitikum ini contohnya adalah kapak lonjong dan kapak persegi. Kalau kita perhatikan, alat-alat tersebut ini sudah lebih modern dibandingkan dengan alat-alat pada zaman Batu Tua. Alat-alat peninggalan pada zaman Batu Muda ini, kalau kita perhatikan di sini, sudah mulai halus, sudah mulai diasah alat-alatnya, ya, seperti kapak lonjong ini, ya, alat-alatnya sudah halus, ya, tidak kasar lagi seperti pada zaman Batu Tua. Bahkan ada yang diukir, ya, seperti ini, ya. Jadi peninggalan zaman Batu Muda Neolitikum ini dapat dikatakan sebagai revolusi kebudayaan, ya, karena pada zaman ini masyarakat atau manusia purba sudah pandai untuk mengasah, ya, alat-alat yang mereka gunakan. Bagaimana penyebaran dari alat-alat ini, ya? Kapak lonjong ini banyak ditemukan di Indonesia bagian timur, ya, seperti Sulawesi, Papua. Kemudian yang kapak persegi ini banyak ditemukan di Indonesia bagian barat, Sumatera, kemudian Jawa. Berikutnya adalah peninggalan zaman Batu Besar atau Megalitikum. Banyak sekali peninggalan-peninggalan dari zaman Megalitikum, ya. Peninggalan pada zaman Megalitikum ini terbuat dari batu-batu yang sangat besar, maka disebut mega, ya. Contoh dari alat zaman Megalitikum ini seperti ada menhir, punden berunda, dolmen, arca batu, waruga, sarkofagus, dan kubur peti batu.
Ini adalah contoh dari peninggalan zaman batu besar. Punden berundak, ya, ini dari batu yang disusun sedemikian rupa berundak-undak. Biasanya punden berundak ini berfungsi untuk tempat pemujaan terhadap roh leluhur, roh nenek moyang. Kemudian menhir. Menhir ini bentuknya seperti tugu batu. Tugu batu ini berfungsi untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kemudian contoh yang berikutnya dolmen. Dolmen ini bentuknya seperti meja batu. Fungsinya untuk apa? Meja batu ini atau dolmen ini berfungsi untuk tempat sesaji. Kemudian contoh berikutnya ada arca, ya, arca dari batu. Ini juga untuk pemujaan fungsinya. Kemudian waruga. Waruga ini adalah berfungsi untuk peti kubur, ya, untuk tempat mayat, ya, tempat jenazah. Sarkofagus juga sama fungsinya untuk tempat jenazah. Kubur batu atau kubur peti batu juga berfungsi untuk tempat jenazah. Apa yang membedakan dari ketiganya? Ya, waruga, sarkofagus, dan kubur batu. Fungsinya sama, tapi perbedaannya ada pada bentuk. Waruga itu bentuknya kubus, sedangkan sarkofagus bentuknya seperti lesung. Ya, jadi sarkofagus itu bentuknya lesung. Kemudian kubur batu bentuknya persegi panjang, ya, yang disusun dari batu-batu utuh, dibentuk sedemikian rupa, disusun sedemikian rupa, ya, membentuk persegi panjang. Ya, jadi ini bedanya antara waruga, sarkofagus, dan kubur batu. Jadi perbedaannya ada di bentuk. Berikutnya contoh peninggalan dari zaman logam. Ya, yang pertama ini kita lihat dari zaman perunggu. Banyak sekali peninggalan-peninggalan dari perunggu yang ditemukan di Indonesia. Contohnya di sini ada nekara. Kemudian ada muko, ada kapak corong atau kapak sepatu. Kemudian ada arca perunggu dan ada bejana perunggu. Nekara itu adalah genderang besar, ya, yang terbuat dari perunggu. Biasanya nekara ini digunakan untuk alat upacara mengundang hujan.
Negara yang terbesar ya yang ditemukan di Indonesia ini ada di Pulau Bali. Ya, negara ini ya disebut juga dengan the Moon of Pejeng. Ya, jadi ini adalah negara terbesar yang ditemukan di Indonesia. Kemudian yang berikutnya Moko. Moko ini adalah genderang kecil terbuat dari perunggu. Digunakan atau fungsinya alat ini ya adalah untuk upacara keagamaan atau bisa digunakan sebagai mas kawin. Kapak corong atau kapak sepatu ya disebut kapak sepatu karena memang ini bentuknya hampir menyerupai sepatu. Kemudian arca perunggu. Arca perunggu ini arca yang terbuat dari perunggu. Bentuknya beraneka ragam. Ada seperti bentuk orang, ada yang seperti binatang. Dan terakhir contohnya adalah bejana perunggu. Bentuk bejana perunggu ini mirip seperti gitar Spanyol, tapi tanpa tangkai. Pola hiasannya menggunakan hiasan anyaman dan huruf J. Ini anak-anak ya, contoh-contoh peninggalan dari zaman perunggu. Ini masih ada contoh yang lain. Berikutnya peninggalan zaman besi. Pada zaman besi ini banyak ditemukan ya alat-alat yang menunjang kehidupan manusia purba yang terbuat dari besi. Contohnya ada tombak, ada mata panah, ada cangkul, ada sabit, ada mata bajak. Peninggalan zaman besi ini diperkirakan cukup banyak. Tapi ya tidak banyak ditemukan karena peninggalan dari zaman besi ini atau alat-alat ini adalah alat-alat ya atau dari benda yang sifatnya mudah berkarat. Sekian anak-anak untuk contoh-contoh peninggalan pada masa praaksara ya, dilihat dari hasil budayanya ya. Jadi ada peninggalan dari zaman batu dan peninggalan dari zaman logam. Kita lanjutkan ya. Periodisasi zaman prasejarah berdasarkan corak kehidupannya. Berdasarkan corak kehidupan manusia purba ini dibedakan menjadi 4 zaman atau 4 masa. Yang pertama, masa berburu dan meramu. Yang kedua, masa bercocok tanam di ladang. Kemudian yang ketiga, masa bercocok tanam di sawah
atau persawahan. Dan yang keempat, masa perundagian. Pada masa berburu dan meramu, corak kehidupan manusia purba pada saat itu masih sangat primitif. Ciri utama dari kehidupan masa berburu dan meramu ini, masyarakatnya, manusia purba saat itu masih hidup secara nomaden, yaitu berpindah-pindah. Kemudian alat-alat yang digunakan pun juga masih menggunakan alat-alat yang masih sangat sederhana, seperti kapak perimbas, kapak genggam, kemudian alat serpih. Kemudian masa bercocok tanam di ladang. Pada masa kehidupan ini masyarakat masih bercorak sangat sederhana. Mereka masih hidup secara berpindah-pindah, atau semi sedenter. Jadi mereka hidup dengan membuka hutan atau ladang dengan cara berpindah-pindah. Kemudian bercocok tanam di sawah. Di sini cara hidup mereka ini sudah mulai bercocok tanam secara menetap. Mereka tidak lagi hidup berpindah-pindah atau semi sedenter, tapi mereka sudah mulai hidup menetap atau sedenter. Biasanya cocok tanam mereka ini mulai menanam tanaman-tanaman seperti padi. Biasanya saat manusia mulai hidup menetap, ini mereka memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Biasanya gua yang dipilih ini adalah gua yang letaknya cukup tinggi dan dekat dengan mata air. Kemudian pembagian berikutnya ini adalah masa perundagian. Di masa perundagian ini masyarakat sudah mulai berkembang. Mereka sudah mulai hidup berkelompok di suatu perkampungan, dan mereka mulai membuat perlengkapan-perlengkapan bagi kehidupan mereka. Maka dalam masyarakat ini muncul atau lahir kelompok-kelompok undagi, atau sekelompok orang yang memiliki keahlian menciptakan suatu barang. Mereka menguasai beberapa teknik untuk membuat barang-barang, mulai teknik cetak, kemudian ada pandai besi, sampai konstruksi. Barang-barang yang dihasilkan pada masa perundagian ini adalah barang-barang cetakan dari logam,
dari perunggu, dari besi, dan juga gerabah. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya dengan jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Anak-anak bisa perhatikan ya beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di Indonesia. Yang pertama, ini adalah jenis Meganthropus palaeojavanicus. Meganthropus palaeojavanicus itu adalah jenis manusia besar tertua dari Jawa. Ya, dari kata mega itu besar, anthropus manusia, paleo itu tua, Jawa itu Jawa. Jadi Meganthropus palaeojavanicus itu adalah manusia besar tertua dari Jawa. Kemudian jenis yang lain ada jenis Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ini ya kalau kita uraikan ya berasal dari kata Pithekos ya, yang berarti kera. Kemudian anthropus yang berarti manusia, dan erectus yang berarti tegak. Jadi arti dari Pithecanthropus erectus itu adalah manusia kera yang berjalan tegak atau yang berdiri tegak. Jenis yang ketiga ada jenis Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis ini berasal dari kata Pitheca kera, anthropus manusia, mojokertensis dari kata Mojokerto. Jadi artinya Pithecanthropus mojokertensis itu adalah manusia kera dari Mojokerto. Kemudian jenis yang keempat itu Homo soloensis ya. Dari kata homo yang artinya manusia dan soloensis itu Solo. Jadi manusia dari Solo. Kemudian yang kelima, yang terakhir jenis manusia purba yang pernah ada di Indonesia itu adalah Homo wajakensis. Ya, dari kata homo dan wajak. Ya, homo manusia, wajakensis itu berarti wajak. Ya, manusia dari wajak. Ya, karena memang jenis manusia purba ini ditemukan di daerah Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Inilah jenis-jenis manusia purba yang pernah hidup di Indonesia atau di kawasan Nusantara. Kemudian di mana ditemukan jenis-jenis manusia purba tersebut? Ya, ini banyak ditemukan ya di panjang aliran Sungai Bengawan Solo ya, dan di aliran Sungai Brantas. Seperti contoh ya, situs-situs penemuan manusia purba itu ada di daerah Trinil, jenis Pithecanthropus erectus. Kemudian di situs Sangiran, ini tempat ditemukan manusia purba jenis Meganthropus palaeojavanicus.
Kemudian di situs Ngandong itu tempat penemuan manusia purba jenis Homo soloensis. Kemudian di situs Mojokerto, ini tempat ditemukan jenis manusia purba Pithecanthropus mojokertensis. Kemudian di situs Wajak, ya, ini tempat ditemukannya jenis manusia purba Homo wajakensis. Disinilah tempat-tempat penemuan manusia purba di Indonesia. Selanjutnya, bagaimanakah asal-usul atau persebaran nenek moyang bangsa Indonesia hingga bisa sampai di Nusantara? Nenek moyang bangsa Indonesia ini ternyata berasal dari daerah Yunan, ya, kawasan Asia bagian tengah. Dari Yunan ini manusia purba atau nenek moyang bangsa Indonesia ini menyebar. Kalau kita perhatikan, ya, penyebarannya, manusia purba atau nenek moyang bangsa Indonesia itu menyebar melalui atau dilakukan dalam 2 gelombang. Persebaran nenek moyang bangsa Indonesia itu dilakukan dalam 2 gelombang atau 2 periode. Periode yang pertama itu pada tahun 1500. Kemudian periode yang kedua ini di tahun 500 sebelum Masehi. Ya. Jadi periode pertama itu di tahun 1500 sebelum Masehi dan periode yang kedua tahun 500 sebelum Masehi. Pada periode yang pertama ini mereka menyebar melalui 2 jalur, yaitu jalur utara atau jalur timur yang berwarna merah dan jalur selatan atau jalur barat. Di jalur barat ini mereka menyebar melalui Semenanjung Malaya, kemudian Sumatera, lanjut menuju ke Jawa, dan ada juga yang menuju Kalimantan, dan di sini berakhir di Nusa Tenggara. Penyebaran di lewat jalur barat ini mereka membawa kebudayaan kapak persegi. Oleh karena itu, ya, banyak ditemukan kapak persegi di jalur lintas mereka, jalur barat ini. Kemudian yang jalur timur ini mereka jalurnya melewati Teluk Tonkin, ya, kemudian menyusuri pantai Asia Timur menuju Taiwan, Filipina, kemudian ke Sulawesi, Maluku, ya, kemudian Papua, sampai akhirnya ke Australia. Perjalanan lewat jalur timur ini mereka membawa hasil kebudayaan, yaitu kapak lonjong. Oleh karena itu, kapak lonjong ini banyak ditemukan di Indonesia, ini di daerah Sulawesi, ya, dan juga di daerah Papua atau di Maluku. Kemudian periode yang tahun 500 sebelum Masehi. Periode 500 Masehi ini mereka melalui 1 jalur saja, yaitu mereka lewat jalur barat. Lewat jalur barat ini, ya,
Mereka membawa kebudayaan, yaitu dari tembaga ya, atau dari logam. Jadi pada periode 500 sebelum Masehi ini ya, mereka menyebar dari daratan Yunan lewat jalur barat dengan membawa kebudayaan logam. Demikian anak-anak, kegiatan pembelajaran kita kali ini tentang materi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Mudah-mudahan materi yang sudah saya sampaikan dapat dipahami dan menambah pengetahuan untuk anak-anakku semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.